Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Yusuf, calon guru penggerak angkatan ke-9 SD Negeri Negara Daha 04 Kecamatan Bumayu, Kabupaten Brebes. Bersama ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan didampingi oleh Bu Lulu Mukhtaroh SPD. Beliau merupakan guru kelas 6 di SD Negara Daha 04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lulu, gimana kabarnya Bu Lulu? Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi dengan tujuan sebagai bahan persiapan awal Ibu Lulu sebelum melakukan pembelajaran nanti agar lebih siap dan percaya diri, sehingga pembelajaran yang Ibu lakukan nanti mudah-mudahan menghasilkan pembelajaran yang terbaik. Ada beberapa pertanyaan Bu Lulu yang saya akan sampaikan kepada Bu Lulu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai hari ini, Bu? Oh ya, tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mendiskusikan cerita, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang keempat, dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam, dan adonan plastisin, siswa mampu membuat model patung. Berarti kira-kira ada 4 ya Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti. Nah, bagaimana Bu dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai? Pada pengetahuan siswa dapat menentukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di area keterampilan, siswa mampu membuat model patung. Berarti ada 2 area pengembangan ya Bu ya. Pengembangan pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Yang hendak dicapai aspek pengetahuan berupa tadi, terus keterampilan. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya Bu. Strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan creativity and inovasi, kerja kelompok dan juga penugasan serta tanya jawab. Oke, strategi pembelajaran yang digunakan berarti inovasi ya Bu ya. Dan model pembelajarannya dengan metode penugasan LKPD ya Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas Bu? Media pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas yaitu lembar observasi, LKP, dan bahan-bahan untuk praktek. Baik, terima kasih. Nah, kira-kira kapan ini Bu kita akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, kelas berapa, jam berapa, seperti itu Bu? Di kelas 6
pada hari Senin. Alokasi waktunya jam pertama. Oke, baik. Jadi nanti di hari Senin jam pertama di kelas 6 saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas, Ibu ya. Nah, nanti saya setelah melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, nanti kita akan mengadakan atau kita akan adakan percakapan yang terakhir, Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti didampingi oleh pengajar praktek. Sebelum kita akhiri, kita kira-kira apa yang didapat, Bu, dari percakapan hari ini? Saya harus mempersiapkan diri untuk diobservasi. Ya, terima kasih, Bu. Mungkin percakapan pra observasi ini sedikitnya ada masukan atau dipersiapkan nanti ketika untuk pembelajarannya. Terima kasih, Bu, atas waktunya yang sudah berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas 6 di hari Senin jam pertama. Demikian percakapan kita hari ini dengan Bu Lulu, guru kelas 6 SD Negara Tahap 4. Dan sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Akhir kata, billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Hari ini kita akan belajar mata 7 ya, tentang kepemimpinan bahasa Indonesia. Kemarin kita telah belajar tentang menentukan gagasan pada suatu sekarang siapa yang masih ingat, kita sekarang akan belajar tentang apa ya? Pidato. Sudah mempelajari pidato di rumah? Sudah. Tujuan mempelajari pidato hari ini tujuannya kalian nanti akan menyimak setelah menyimak pidato, kalian akan mengetahui bagian-bagian pidato itu apa saja. Ya, selama ini kalian sering mendengar ustazah atau pengajian itu ceramah atau pidato. Di dalam pidato itu ada bagian-bagian. Selanjutnya tujuan dari pembelajaran hari ini ada kalian akan menebak beberapa contoh kalimat yang menyebutkan bagian-bagian dari isi pidato. Jadi nanti ada kalimat, nanti kalian akan menebak ini bagian pidato yang bagian apa, seperti itu. Mulai hari ini kita tutup ya. Sebelum ditutup, kesimpulan dari bagian-bagian pidato itu apa saja? Membuka, isi, dan menutup. Membuka, isi, dan menutup. Pembelajaran selanjutnya nanti kalian akan membuat pidato ya. Kita masuk apa saja bebas. Nanti setelah itu kalian bisa menampilkan pidato yang kalian buat. Sekian, apabila ada perkataan dari guru yang tidak enak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Yusuf, calon guru penggerak angkatan ke-9 SD Negara Tahap 4, Kecamatan Bumayu, Kabupaten Brebes. Saya tidak sendiri di sini, saya ditemani oleh Bu Lulu selaku observer, dan saya juga ditemani oleh kakak kami yaitu Bu Nurul Sofa Mulia selaku pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan ke-9.
Assalamualaikum Bu Lulu, gimana kabar? Bu Nurul, gimana kabar? Sehat? Baik, di percakapan pasca observasi ini Bu Lulu, saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Lulu terkait dengan jalannya observasi tadi pagi yang didampingi juga oleh kepala sekolah yang sudah dilakukan. Tujuan dari wawancara pasca observasi ini ingin mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Lulu lakukan. Gimana Bu Lulu perasaannya tadi setelah diobservasi oleh kepala sekolah, dilihat oleh Pak Duso, rasanya gimana Bu Lulu? Ya, perasaan saya sama observasi tegang ya. Biasanya nggak ditonton, ini ditonton kayak takut ada yang salah. Padahal biasanya ya Bu Lulu ya, sudah terbiasa ngajar. Cuma mungkin kadang-kadang ketika ada orang lain itu melihat, kita jadi nervous, jadi deg-degan seperti itu ya. Ketika observasi tadi dalam pembelajaran, aspek-aspek apa aja sih yang menjadi pengembangan, yang dijadikan pengembangan Bu Lulu di dalam melakukan pembelajaran tadi Bu Lulu? Aspek sikap, yaitu religius, kedisiplinan didik, aspek pengetahuan, siswa itu bisa menjelaskan dan tadi saya masih kelas ya, materi bagian-bagian pidato, serta keterampilan siswa yaitu melakukan perjalanan. Jadi ada 3 aspek ya Bu ya, aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah tentunya ya Bu Lulu, ketika di dalam pembelajaran tadi itu tentunya Bu Lulu merasa pembelajaran itu sudah sempurna atau perlu diperbaiki atau gimana? Yang tadi Pastinya belum sempurna itu ya, pasti ada harus perbaikan. Nah itu ada perbaikan atau ada kekurangan ya. Nah di dalam perbaikan itu, kekurangan itu, apa yang Bu Lulu lakukan dalam mengatasi hambatan tersebut Bu? Yang akan saya tadi untuk menutupi kekurangan ya mungkin akan melatih siswa lebih aktif. Jadi kan ada beberapa siswa yang kurang. Nah untuk mengatasi siswa yang kurang aktif itu bagaimana Bu Lulu? Mungkin tadi siswa itu kurang memahami, jadi akan menekankan lagi kembali siswa untuk lebih memahami. Dengan tadi pengalaman ketika diobservasi, ketika pembelajaran itu nanti ke depannya untuk pembelajaran dengan melihat kekurangan tadi atau hambatan tadi yang siswa itu kurang terlibat atau kurang aktif, langkah apa yang nantinya Bu Lulu akan lakukan untuk menutupi kekurangan yang tadi? Yang akan saya lakukan ini nanti akan melakukan pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan minat siswa, gaya belajar sehingga nantinya anak akan terlihat di dalam pembelajaran, akan lebih terlibat lagi dengan melihat kebutuhan belajar ya. Mudah-mudahan dari mulai gaya belajar, minatnya, dan ini mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Bu Lulu nanti ke depannya akan terrealisasikan. Kira-kira ya Bu Lulu, ketika rencana tadi akan mengubah gaya belajar dengan melihat kebutuhan siswa itu, kira-kira kapan rencana tersebut nantinya bisa terrealisasi atau dilaksanakan? Untuk kapannya tepatnya itu belum saya tentukan lagi, tapi ya insya Allah akan segera. Mungkin akhir tahun ajaran baru mungkin ya, akhir tahun ajaran baru dengan siswa yang baru, dengan suasana baru ini mungkin. Nah ketika sudah tahu seperti ini, pengembangan diri apa sih yang kira-kira Bu Lulu akan lakukan? Mengembangkan dirinya, aspek pengembangannya apa ya nantinya? Kompetensi
ini pedagogik. Kompetensi pedagogik. Nah, dari kompetensi pedagogik itu tujuannya ingin dicapai untuk pengembangan diri itu apa? Tujuan yang nanti akan dicapai itu meningkatkan kompetensinya sebagai tenaga pendidik yang profesional, baik pengetahuannya sekaligus keterampilannya. Nah, dari tujuan itu kira-kira hasil yang ingin dicapai dalam kompetensi itu apa, Bu? Bila telah memiliki sertifikat. Oh, berarti saat ini belum ya? Daya dukungnya apa? Kira-kira untuk meraih hal itu? Ya saya belajar dari PMM. Iya ya, sekarang banyak banget ya. Lebih barangkali Bu Nurul saat ini untuk meraih itu melalui jalur yang goal, yaitu CGP, barangkali lagi ke CGP. Oh, mudah-mudahan tahap 2 ya. Mudah-mudahan barangkali Bu Nurul saat ini untuk meraih itu melalui jalur yang goal, yaitu CGP, barangkali lagi ke CGP. Mudah-mudahan tahap 2 ya. Mudah-mudahan lulus dulu ya, mudah-mudahan bisa masuk di angkatan ke-11. Selain kompetensi dari pedagogik itu barangkali ada lagi, tidak hanya pedagogiknya, aspek yang lain, aspek pengamalan yang ingin dikembangkan oleh dan itu ya cukup itu. Mungkin ada sosial ya, ada kompetensi pendidik pribadinya sama sosial. Nah, tujuannya itu aspek tujuannya apa? Dari kompetensi kepribadian ini tujuannya itu saya sebagai guru itu ingin menguasai kepribadian supaya mengembangkan karakter siswa. Selama ini Ibu sudah merasa menjadi guru yang ditunggu, menjadi guru yang diidolakan, Selalu seperti itu. sehingga banyak murid-murid murid yang mencintai beliau ya. Baik, terima kasih Guru atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan tadi ketika menghadapi hambatan untuk belajar kebutuhan murid itu bisa direalisasikan, dan apa yang ingin dikembangkan oleh guru mudah-mudahan bisa tercapai. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Nurul selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau tanggapan jalannya pasca observasi tadi. Monggo kepada Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. dari yang sudah dilaksanakan
Nah, itu kan bisa jadikan salah satu jurus untuk menangani suatu permasalahan. Kemudian untuk CGP, berarti secara tidak langsung apa yang dilakukan oleh Terima kasih Bu Nurul selaku pengajar praktek atas tertarik dan tanggapannya terkait percakapan pasca observasi. Baiklah, akhirnya rangkaian dari observasi akademik dari mulai pra observasi, observasi dan pasca observasi sudah berakhir. Bu Nurul, terima kasih Bu Nurul. Mudah-mudahan ini menjadi modal kita untuk lebih maju lagi, terutama bagi Bu Nurul. Nantinya ketika lolos dari CGP sudah mempunyai bekal pengalaman dibandingkan dengan saya tidak punya pengalaman. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Nurul dan Bu Nurul atas bimbingannya, dan kita akhiri dengan ucapan billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.